Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa sekalian rahimakumullah. Kita faham bahwa sebelum turunnya ayat zakat yang mewajibkan kita zakat tahun kedua Hijriah di Madinah, Rasulullah SAW, sahabat, keluarganya telah melakukan infak besar-besaran. Ayatnya adalah kita juga telah membahasnya pada episode yang sebelumnya, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Dan hendaklah dari rezeki yang engkau dapatkan itu engkau berikan pada orang lain. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Inilah yang oleh Wali Songo kemudian diterjemahkan dalam gerakan tarian Jawa. Karena orang Indonesia waktu itu kalau diajarin wa mimma rozaqnahum yunfikun enggak mudeng, kagak ngerti. Maka Wali Songo menerjemahkan menjadi tarian Jawa, gerakannya jadi wa mimma rozaqnahum yunfikun. Jadi kalau ente dapat rezeki, sebagian ente makan, sebagian ente kasih. Sebagian ente makan, sebagian ente kasih. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Ini periode ketika di Mekah sebelum turunnya ayat yang mengatur tentang kewajiban zakat di tahun kedua Hijriah. Pemirsa sekalian rahimakumullah. Zakat ini secara filosofi, cara mikirnya zakat itu, konsepnya zakat itu adalah bahwa di dalam harta kita, walaupun kita kerja pakai keringat sendiri halal, nggak ada yang haram-haram. Walaupun kita kerja setengah mati dari pagi subuh sampai isya kerja sendirian cari, nggak ada yang haram. Tapi dari pendapatan kita itu, dari rezeki kita itu, dari harta kita itu, meskipun kita cari dengan cara yang halal, ada haknya orang lain. Mengapa demikian? Karena kita tidak pernah bisa dapat rezeki sendirian. Pasti ada komponen orang lain, pasti ada kontribusi orang lain. Kita mau pergi kantor, ada supir bis yang nganterin kita, ada supir taksi yang nganterin kita, ada pembantu yang bantuin nyiapin baju kita, ada istri kita yang bantuin nyiapin sarapan kita misalnya. Ada petugas kantor yang belum kita datang udah bukain pintu buat kita. Jadi mustahil kita mendapatkan rezeki sendirian. Nggak ada kontribusi orang lainnya. Sedikit atau banyak, langsung atau tidak langsung, pasti ada kontribusi orang lain dalam upaya kita mendapat rezeki. Itu sebabnya konsepnya adalah whatever we get, apapun rezeki yang kita peroleh, di dalamnya ada hak orang lain. Itu yang harus kita keluarkan 2,5%. Itu sebabnya kalau kita tinggal di pulau sendirian, nggak ada orang lain di pulau itu, maka kita nggak usah bayar zakat. Mau bayar zakat kepada siapa? Oh, nggak ada mustahiknya. Konsepnya seperti itu. Itu sebabnya kalau kita hidup nggak sendirian, ada orang lain, maka konsepnya kita harus berikan hak orang lain yang ada pada harta kita untuk mereka ini. Ini yang kita sebut sebagai membersihkan harta kita. Lain sama sedekah. Kalau zakat itu memang bukan hak kita. Itu sebabnya orang yang menolak membayar zakat, orang yang tidak mau membayar zakat, orang yang menahan pembayaran zakatnya, itu sama juga dengan orang yang menahan hak orang lain dalam hartanya. Sama juga dengan orang yang mengambil hak orang lain dalam hartanya. Dengan kata lain, orang yang tidak mau bayar zakat sebetulnya sama saja dengan orang yang mencuri hak orang lain. Dengan orang yang merampok harta orang lain. Dengan orang yang mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang tidak sah. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Pemirsa sekalian rahimakumullah, marilah di dalam bulan Ramadan ini kita lakukan 3 hal.
Yang pertama yang kita sebut dengan takhalli. Takhalli artinya mengeluarkan semua yang buruk-buruk. Takhalli artinya meninggalkan semua yang haram-haram. Itu sebabnya kita puasa bulan Ramadan. Ini kita maknanya, kita usaha untuk menahan diri kita. Kita keluarkan yang buruk-buruk, kita tinggalkan semua yang haram-haram. Tapi itu saja tidak cukup. Harus ada yang kedua, tahalli. Tahalli maknanya kita isi dengan yang baik-baik. Apa artinya dalam bulan Ramadan kita puasa, nggak melakukan semua yang haram-haram, tapi kita juga melakukan ibadah-ibadah yang baik-baik. Yang kedua, tahalli. Kita isi dengan hal-hal yang baik. Bukan aja bulan Ramadan sebetulnya, di segala hari, segala bulan, segala tahun. Dan yang ketiga jangan lupa, tajalli. Hiasi dengan yang indah-indah. Keindahan Islam itu terletak pada akhlaknya. Artinya tajalli, mari kita kembangkan akhlakul karimah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan bagaimana keindahan akhlaknya Rasulullah SAW akhirnya membuat orang-orang yang tadinya musuh menjadi teman, yang tadinya benci menjadi sayang, yang tadinya hatinya tertutup tidak dapat menerima hidayah menjadi terbuka karena kebagusan akhlaknya Rasulullah SAW. Marilah kita jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan untuk mengasah 3 hal tadi. Takhalli, tinggalkan semua yang haram-haram, keluarkan semua yang buruk-buruk. Tahalli, isi dengan yang baik-baik. Semua perbuatan baik, ibadah maupun muamalat kita isi dengan yang baik-baik. Yang ketiga, kita isi yang baik-baik itu dengan cara yang baik, dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan kalau 3 hal ini kita laksanakan, benar-benar kita dapat rasakan perubahan yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat adalah kebutuhan kita. Ya, kitalah yang butuh zakat agar Allah membersihkan harta kita, menenteramkan jiwa kita, serta memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru saja berzakat. Alhamdulillah. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat. Insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Barakallah.